Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zadi Taqwa Rustam, NIM 18042214 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan materi dengan mata kuliah pengembangan organisasi, yaitu intervensi yang berfokus pada PSDM. Teknik untuk membangkitkan perubahan yang dapat dipertimbangkan oleh agen perubahan untuk digunakan antara lain adalah 1. Pelatihan kepekaan, 2. Umpan balik melalui survei, 3. Konsultasi proses, 4. Pembinaan tim kerja, dan 5. Pengembangan antar kelompok. Yang pertama kita bahas adalah pelatihan kepekaan. Dalam metode ini yang dimaksud kepekaan adalah kepekaan terhadap diri sendiri dengan orang lain dan mendorong anggota untuk meningkatkan empati kepada orang lain, meningkatkan listening skill atau keahlian dalam mendengarkan pendapat orang lain, dan meningkatkan keterbukaan dan toleransi kepada orang lain. Metode ini berlandaskan pada anggapan bahwa kesulitan untuk berprestasi disebabkan oleh adanya persoalan emosional dari kelompok orang-orang yang harus mencapai tujuan. Yang kedua adalah umpan balik melalui survei. Suatu teknik pengembangan organisasi di mana kuesioner dan interview digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang masalah yang terkait dengan organisasi. Informasi ini dibagikan kepada pekerja, kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan organisasi. Metode ini juga dilakukan untuk menilai sikap para anggota organisasi. Yang ketiga adalah konsultasi proses. Intervensi ini berfokus pada interpersonal dan dinamika sosial yang terjadi dalam kelompok kerja. Seorang konsultan membantu klien manajer unit untuk memahami proses atau peristiwa, aliran kerja, hubungan kerja, dan saluran komunikasinya yang dihadapi untuk mengidentifikasi proses-proses yang perlu diperbaiki. Keempat adalah pembinaan tim kerja. Adalah pendekatan yang bertujuan memperdalam efektivitas serta kepuasan tiap individu dalam kelompok kerjanya atau tim. Teknik team building sangat membantu meningkatkan kerjasama dalam tim yang menangani proyek dan organisasinya. Yang terakhir adalah pengembangan antar kelompok. Salah satu area yang mendapatkan penekanan yang penting dalam pengembangan organisasi adalah mencegah terjadinya konflik dan disfungsional. Konflik yang tidak produktif yang terjadi di antara kelompok. Pengembangan antar kelompok intergroup development bertujuan untuk merubah perilaku, stereotip, dan persepsi tentang kelompok lain. Contohnya, unit bisnis menganggap stereotip unit financial sebagai sekumpulan orang-orang yang kaku, tidak memahami dinamika bisnis. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan hubungan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Sekian terima kasih atas pendengaran teman-teman yang udah nonton video ini. Dengan pemaparan materi dari mata kuliah pengembangan organisasi, saya mahasiswa Universitas Negeri Padang. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.